Kisah diawali pada tahun 1959 di sebuah sekolah dasar yang baru didirikan, di mana seorang guru bernama kita panggil saja Ibu Guru pun menjelaskan tentang kapsul waktu, sebuah tabung kapsul yang terbuat dari baja yang akan dikubur di dalam tanah dan akan dibuka 50 tahun lagi, di mana semua murid diminta untuk menggambarkan sesuatu yang nantinya akan dilihat oleh cucu cicit mereka di 50 tahun mendatang. Dari sekian banyak murid yang membuat gambar fantasi dan segala macam hal yang mereka bayangkan di masa depan, ada satu murid bernama Lucinda, tidak pakai Luna, yang membuat angka-angka acak tidak teratur, yang karena waktunya sudah habis, Ibu Guru pun langsung mengambil kertas tersebut sebelum Lucinda selesai menuntaskannya. Tepat di acara peresmian sekolah, mereka pun mengubur kapsul waktu tersebut di dalam tanah dan rencananya akan dibuka 50 tahun lagi dengan maksud agar anak cucu mereka bisa mengetahui sedikit tentang sejarah sebagai cenderamata dari masa lalu. Selesai acara, Lucinda si anak pendiam pun dinyatakan menghilang dan sedang masih dalam tahap pencarian, sampai akhirnya Ibu Guru tak sengaja menemukannya sembunyi di dalam gudang dan terlihat baru saja selesai menuliskan angka pada pintu kayu menggunakan kuku jarinya. Lucinda mengaku ada bisikan-bisikan di dalam kepalanya yang menyuruh ia melakukannya, sehingga bisa disimpulkan bahwa angka-angka yang ia tulis bukanlah angka sembarang, melainkan ada maksud tertentu yang entah apa itu. Dan inilah Knowing. 50 tahun kemudian, cerita akan berfokus pada seorang single parent bernama John, seorang profesor ahli astrofisika yang hidup berdua bersama putranya Caleb sejak ditinggal oleh istrinya 2 tahun lalu, yang bayangan tentang mendiang masih belum hilang dari pikiran mereka berdua. Keesokannya, John terlihat sedang mengajar di kampus, menjelaskan tentang alam semesta yang menurutnya terjadi secara kebetulan, persis seperti pemikiran Paman Coki Pardede. John percaya bahwa alam semesta, kita semua, muncul akibat teori acak, hasil dari kegagalan berkali-kali sampai akhirnya terciptalah kehidupan, makhluk hidup, tata surya, dan planet-planet yang kita ketahui saat ini. Selesai mengajar, John pun pergi ke sekolah Caleb putranya untuk menghadiri acara perayaan 50 tahun berdirinya sekolah dasar tersebut, di mana si Ibu Guru yang kita lihat tadi di awal, kini sudah tua, tapi masih kuat untuk hanya sekedar menggunting tali pita. Sesuai aturan, mereka akan menggali kapsul waktu berisi gambar-gambar yang dibuat oleh nenek mereka 50 tahun yang lalu, yang mana dari sekian banyak gambar yang dibagikan kepada para siswa, Caleb secara kebetulan mendapat kertas berisi angka yang dibuat oleh Lucinda, sekaligus melihat penampakan sosok pria berbaju hitam misterius yang seolah berbisik melalui pikirannya. Di rumah, John baru menyadari jika Caleb putranya membawa pulang kertas tersebut padahal itu adalah milik sekolah, sehingga John pun menasihati Caleb agar tidak terbiasa membawa sesuatu yang bukan miliknya. Saat Caleb sudah tidur di kamarnya, John sendiri terlihat minum Homer sambil nonton video IQ7 di televisi, yang karena saking serunya, ia pun sampai-sampai tak sengaja menumpahkan minumannya dan langsung pergi ke dapur untuk mengambil tisu. John pun meletakkan gelasnya tepat di atas kertas berisi angka-angka, di mana John akhirnya menyadari bahwa angka-angka tersebut bukanlah angka acak dan sembarang, melainkan susunan angka yang menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun. Salah satunya adalah tragedi 9/11 yang menghancurkan gedung kembar sekitar beberapa tahun yang lalu. Penasaran, John pun menuliskan semua angka yang ada di kertas tersebut pada papan tulis dan mulai mengecek satu persatu susunan angka yang ada. Dan benar saja, semua angka-angka tersebut adalah tanggal, bulan, dan tahun yang ditulis secara berurutan untuk menunjukkan tragedi atau bencana yang sudah dan belum terjadi. Keesokannya, John langsung menemui Samsul yang merupakan sahabatnya sesama ilmuwan, di mana John ingin meyakinkan Samsul bahwa angka tersebut merupakan ramalan atas kejadian yang sudah dan belum terjadi, yang jika itu terbukti benar, maka mereka mampu mencegah tragedi atau musibah yang akan datang. Alih-alih percaya begitu saja, Samsul justru menganggap jika kertas tersebut mungkin saja buatan orang iseng yang ingin melakukan prank. Terlebih lagi, ada beberapa angka yang tidak dilingkari dan tidak cocok dengan kejadian manapun di dunia ini. Namun John tetap yakin bahwasannya ia melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika kapsul tersebut diangkat dari dalam tanah dan terkubur selama 50 tahun lamanya. Off campus. Karena Samsul tetap tidak percaya, John pun menemui si Ibu Guru untuk mencari tahu lebih tentang kertas tersebut, yang setelah 50 tahun berlalu, si Ibu tidak akan pernah bisa lupa dengan satu murid anehnya, yaitu Lucinda, di mana hal yang paling ia ingat adalah ketika Lucinda sembunyi di dalam gudang dan menuliskan beberapa angka, yang katanya angka tersebut adalah lanjutan dari angka-angka yang belum selesai ia buat pada kertas tersebut.
Saat John bertanya di mana Lucinda sekarang, si ibu pun menjawab ia sudah meninggal dunia sehingga tak ada peluang untuk John bisa membuktikan kebenaran akan semua ramalan tersebut. Karena masih penasaran, John pun menghubungi pihak sekolah untuk menanyakan dua orang penjaga yang mengangkat kapsul waktu tersebut kalau memang benar dugaan Samsul akan kertas tersebut yang hanya sebuah prank semata. Yang tepat saat John sedang masih menelepon, Caleb yang berada di luar pun seolah mendapat bisikan dari orang misterius yang baru muncul mengendarai sebuah mobil dan memberikan sebuah batu hitam misterius yang entah apa maksudnya. Saat John sedang mencari tahu sosok Lucinda, ia tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan adiknya yang bernama kita panggil saja Yuli, yang datang untuk menyampaikan pesan dari orang tua mereka berdua agar datang berkunjung karena sepeninggalan mendiang istrinya, si John ini diketahui sudah sangat jarang sekali menemui kerabat, sanak saudara, bahkan orang tuanya sendiri, dan lebih sering menghabiskan waktunya sendirian dengan minum khamr sepulang bekerja. Singkat cerita, malam pun poek. Ketika John melakukan kebiasaannya yaitu minum khamr sambil nonton TV, ia pun mencari berita bencana atau tragedi yang sesuai dengan ramalannya. Namun setelah beberapa jam gonta-ganti channel mencari berita yang sesuai, tak ada satupun tragedi yang cocok dengan angka-angka yang ada pada kertas tersebut. Keesokan siangnya tepat saat hujan turun, John bangun sangat siang sekali gara-gara kebiasaan minum khamrnya, sehingga Caleb yang seharusnya sudah dijemput pulang sekitar 1 jam yang lalu harus menunggu ayahnya datang tepat saat lalu lintas sedang mengalami kemacetan parah. Saat itulah, John tak sengaja melihat angka koordinat pada peta di mobilnya cocok dengan angka yang tidak ia lingkari, yang pada akhirnya terungkaplah bahwa angka yang sebelumnya dianggap tidak memiliki makna adalah angka yang menunjukkan tempat di mana bencana akan terjadi, dan tempat tersebut adalah lokasi di mana John berada saat ini. Dan ya, sebuah pesawat jatuh tepat di lokasi tersebut sehingga John akhirnya semakin yakin dengan ramalan yang ada di kertas tersebut. John pun pulang ke rumah dengan Yuli adiknya yang sudah menjemput Caleb di sekolah, di mana John tampak masih ngahuleng tarik alias bengong kacida, saking syoknya dia atas kejadian yang baru saja terjadi. Tak lama, muncullah Samsul yang datang setelah melihat berita kejadian pesawat jatuh barusan dan cocok dengan angka yang sebelumnya sudah John berikan, termasuk berhasil memecahkan angka yang tidak John lingkari bahwa kertas tersebut tidak hanya memberitahukan tanggal, bulan, dan tahun saja, melainkan lokasi tempat di mana bencana akan terjadi termasuk jumlah korban yang maut dalam insidennya. Samsul hanya ingin mengatakan bahwa anggap saja semua ramalan itu benar, lantas apa yang akan John lakukan? Mencegahnya, menyelamatkan para korban. Bukankah itu hanya akan membahayakan keselamatan John sendiri? Keesokannya, berdasarkan informasi dari ibu guru, John pun pergi ke alamat tempat tinggal Lucinda yang di situ hanya ada putri dan cucunya saja. John pun mengikutinya sampai ke museum dan mulai melakukan pendekatan untuk bisa mengulik informasi lebih lanjut tentang sosok Lucinda ini. I'm John. Hi, Diana. Dia bernama Diana, putri dari Lucinda kecil yang menuliskan semua angka-angka ramalan itu, sedangkan yang sedang bersama Caleb saat ini adalah Abby, anak dari Diana yang berarti adalah cucunya si Lucinda. Abby, this is John. Hi. Di restoran, John dengan terang-terangan menanyakan tentang apakah Lucinda punya semacam kemampuan psikis seperti dukun atau indigo. Diana yang mendengarnya pun jadi agak tersinggung dan memilih pergi. Namun John sempat memberitahunya tentang angka terakhir yang dibuat oleh Lucinda, yaitu tanggal 19 Oktober atau sekitar 3 hari lagi dari sekarang, dengan jumlah korban jiwa sebanyak 33 orang, tetapi tidak ada keterangan lokasi di mana bencananya akan terjadi. Malam harinya di rumah, John mendengar sebuah berita kriminal tentang adanya ancaman serangan dari teroris. Entah itu ancaman serius atau hanya menggertak saja, John yang punya kertas ramalan pun langsung mencari lokasi selanjutnya tempat akan terjadinya bencana, yang ternyata lokasinya berada di pusat kota, sehingga John dengan cepat pergi ke kuartel terdekat untuk memberitahukan lokasi itu pada pihak kepolisian. Keesokan paginya, John terlihat masih khawatir andai kata para polisi tidak menghiraukan informasinya semalam, sehingga ia pun menitipkan Caleb pada Yuli adiknya dan langsung meluncur ke kota untuk memastikannya sendiri. Dan ya, para polisi nampaknya mengabaikan informasi dari John dengan tetap membiarkan warga sipil beraktivitas di lokasi ini, sehingga tak ada pilihan lain, John harus beraksi sendirian dengan berlari ke stasiun kereta api bawah tanah dan mulai mencari seseorang yang dianggap mencurigakan. Tak lama, John pun akhirnya menemukan orang yang dimaksud. Ia terlibat kejar-kejaran dengan si tersangka sampai akhirnya kereta pun berhenti dan mereka berdua masuk ke dalam sana.
Saat para polisi datang, John langsung memberitahu bahwa pria itulah pelakunya. Namun ternyata si pria hanyalah seorang pencuri biasa yang mencuri beberapa buku dari toko karena bencana aslinya ternyata bukanlah dari teroris, melainkan dari sebuah kereta yang mengalami anjlok dan tiba-tiba sebanyak 170 orang maut dalam kejadian itu persis seperti yang tertera pada ramalan. Dan kini hanya tinggal satu ramalan lagi yang belum terjadi, yaitu tanggal 19 Oktober sebanyak 33 korban jiwa tanpa ada keterangan lokasi di mana bencananya akan terjadi. Demi untuk mengetahui di mana lokasi bencananya, John dan Caleb pun kembali menemui Diana dan Abby putrinya yang setelah melihat rentetan bencana yang sudah terjadi, Diana akhirnya setuju untuk membawa John pergi ke rumah lama Lucinda ibunya yang sudah lama tidak dikunjungi. Tiba di sana, Diana baru menyadari tentang angka 33 yang menjadi nomor terakhir di kertas tersebut. Menurutnya, itu bukanlah angka, melainkan huruf. 2 huruf, E. Entah apa maksudnya, John dan Diana pun langsung masuk ke dalam dan meninggalkan Caleb Abby di dalam mobil. Sembari melakukan penelusuran di semua sudut rumah, Diana mengatakan bahwa Lucinda ibunya mengaku sering mendapat bisikan dari suara misterius persis seperti yang dialami oleh Caleb tempo hari, di mana mereka menemukan sebuah gambar berisi seseorang yang mendapat surat dari dewa yang mungkin itu adalah semacam representasi atas apa yang dialami oleh Lucinda, dan bisa jadi bisikan itulah yang memberitahu Lucinda tentang semua angka ramalan tersebut. Tak hanya itu saja, John juga menemukan batu hitam yang tersimpan di kolong kasur, di mana saat John membukanya, di situ terdapat tulisan yang dibuat oleh Lucinda yang pada akhirnya terungkaplah bahwa huruf E yang dimaksud adalah singkatan dari kata everyone else yang artinya semua orang, sehingga bisa disimpulkan bahwa bencana yang terjadi pada 19 Oktober besok adalah bencana besar setara kiamat yang akan memusnahkan semua umat manusia di muka bumi ini. Tepat di saat bersamaan, Caleb dan Abby yang berada di dalam mobil pun kembali didatangi oleh sosok misterius yang membisiki mereka berdua, di mana Caleb langsung menyalakan klakson sehingga membuat John secepatnya keluar. Yang karena sudah jengkel dengan sosok misterius tersebut, John pun mengambil senjata api miliknya dan mencoba mengejar sosok tersebut ke dalam hutan. Entah itu manusia atau jin, John pun menodongkan senjata apinya, namun sosok itu malah membuka mulut yang bercahaya dan John, Diana, dan anak-anak pun terlihat sudah berada di rumah John, di mana Diana masih saja tak percaya dengan ramalan Lucinda ibunya dan menganggap ia hanya mengarang saja, saking tak percayanya Diana akan besok yang menjadi akhir dunia ini. Keesokan paginya, John mendapati Abby sedang mewarnai gambar yang ia ambil dari rumah lama Lucinda, yang mana menurut Abby itu adalah matahari. Sehingga ketika John menyadari bencana besarnya berkaitan dengan pusat tata surya yaitu matahari, ia pun segera meluncur ke observatorium yang menjadi tempat bekerjanya si Samsul. Hey John, what happened? Tanpa banyak omong, John pun langsung meminjam komputer milik Samsul untuk memeriksa aktivitas matahari dengan menggunakan software simulasi. Dan benar saja, matahari akan mengalami ledakan terbesar dalam sejarah yang dampaknya bisa merobek lapisan ozon planet bumi dan meratakan semua yang ada di permukaan. Sehingga ya, sesuai ramalan terakhir pada kertas tersebut, hari ini adalah hari terakhir bagi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Right? Mendengar perbincangan John dan Samsul barusan, Diana langsung menunjukkan penyesalannya yang selama ini menganggap Lucinda ibunya gila dan ngarang-ngarang cerita. Namun karena tidak ada waktu untuk bersedih-sedih, Diana langsung teringat dengan sebuah goa yang sering ia kunjungi waktu kecil. Dan mungkin hanya itulah satu-satunya tempat paling aman untuk mereka bisa selamat. John dan anak-anak pun langsung pulang ke rumah untuk berkemas, di mana ia tak sengaja menemukan foto dirinya waktu kecil bersama dengan kedua orang tuanya yang jarang dikunjungi. Sehingga menyadari dunia ini akan berakhir, John pun langsung menelepon ayahnya agar mereka segera berlindung di ruang bawah tanah. Berbeda dengan John dan kebanyakan orang, sang ayah adalah orang yang sangat religius dan bukan tipikal orang yang takut akan kematian. Ia mengaku pasrah dengan apapun takdir yang akan terjadi, karena jika sudah waktunya, dalam tanda kutip, kiamat, tidak ada satupun makhluk yang bisa selamat apabila Tuhan sudah berkehendak. Dad. Karena Caleb tak kunjung turun, John pun menyusulnya ke kamar dan ternyata ia sedang menuliskan angka-angka seperti yang Lucinda lakukan. Bahkan ketika kertasnya diambil, Caleb tetap melanjutkan tulisannya pada meja kayu yang seketika mengingatkan John dengan ceritaan si ibu guru tentang Lucinda yang katanya pernah menamatkan tulisannya pada pintu kayu gudang sekolah.
John dan anak-anak pun langsung meluncur ke sekolah untuk mencari pintu kayu yang dimaksud, di mana John akhirnya menemukan pintu tersebut ada di dalam gudang dan meyakini jika angka tersebutlah angka terakhir yang mungkin menjadi kesempatan untuk mereka bisa selamat. Berbeda dengan John, Diana justru ingin secepatnya pergi ke goa sesuai rencana awal, yang karena John tetap kekeh ingin mengetahui angka tersebut, Diana yang tak ingin membuang waktu pun berinisiatif pergi duluan dengan membawa serta anak-anak. Tak lama setelah Diana dan anak-anak pergi, John akhirnya berhasil menemukan bekas sakaran Lucinda yang masih tertera pada pintu tersebut. Ia dengan cepat memasukkan angka-angkanya pada peta koordinat untuk mencari tahu lokasi yang mungkin menjadi satu-satunya harapan terakhir mereka. Diana. Setelah mendapatkan lokasinya, John malah dipusingkan dengan kepergian Diana yang kekeh ingin pergi ke goa. Masalahnya, ia membawa serta Caleb putranya tanpa seizin dari John sebagai ayah kandungnya sendiri. Ketika langit semakin gelap, Diana pun mengisi bahan bakar di pom bensin yang tepat saat ia sedang membayar, muncullah berita darurat dari pemerintah yang menginformasikan tentang bencana yang akan terjadi terkait ledakan matahari yang akan sampai di bumi sekitar beberapa jam lagi. Tepat di saat bersamaan, Caleb terlihat sedang menghubungi John ayahnya tentang lokasi keberadaan mereka, di mana Diana yang melihatnya pun langsung merebut telepon tersebut sembari menyampaikan bahwa ia akan tetap pergi ke lokasi goa dengan membawa serta anak-anak. The caves won't save us! Nothing can! Tanpa Diana sadari, muncullah orang-orang misterius waktu itu yang menculik Caleb dan Abby, di mana mereka berdua seolah terhipnotis oleh pria-pria itu dan manut-manut saja saat akan dibawa menuju ke tempat lain. Tak bisa tinggal diam, Diana pun mencoba melakukan pengejaran, namun ada sebuah truk besar yang menabraknya dari arah samping yang membuat Diana langsung maut saat itu juga. Tak lama, John pun tiba di sana dan menemukan Diana sudah tak bernyawa, dibawa oleh mobil ambulans. Sadar jika anak-anak diculik oleh orang-orang misterius tempo hari, John pun langsung meluncur ke lokasi sesuai titik koordinat yang sudah Lucinta buat. Sesampainya di lokasi, tempat tersebut ternyata adalah sebuah tempat sepi di dalam hutan yang permukaannya dipenuhi oleh bebatuan koral berwarna hitam persis seperti yang pernah ia lihat sebelumnya, di mana John kembali bertemu dengan pria misterius tempo hari, sampai akhirnya Caleb pun muncul dan mencegah ayahnya menyakiti pria tersebut. Tak hanya Caleb saja, Abby juga ada di sana. Mereka mengatakan bahwa pria-pria misterius itu adalah orang baik yang ingin menyelamatkan mereka semua, sekaligus orang yang selama ini membuat bisikan-bisikan di kepala mereka, termasuk Lucinda dan beberapa anak kecil terpilih lain dari berbagai belahan dunia yang lain. Saat John bertanya langsung tentang siapa mereka, datang dari mana, dan mau apa, tiba-tiba saja angin berhembus kencang dan... ya, muncul sebuah benda bercahaya yang tidak lain dan tidak bukan adalah pesawat luar angkasa, sehingga siapa yang menduga jika orang-orang misterius itu sebenarnya adalah alien alias makhluk luar angkasa yang bermaksud menyelamatkan beberapa orang terpilih untuk memulai peradaban baru di planet lain. Namun saat John akan ikut, salah satu alien pun melarang Caleb mengajak ayahnya karena hanya orang terpilih sajalah yang bisa ikut dan mereka adalah orang yang bisa mendengar bisikan-bisikan tersebut. Sadar jika dirinya bukan orang yang layak diselamatkan, John pun menyuruh Caleb untuk ikut bersama mereka dengan meyakinkannya bahwa suatu hari nanti, di dunia yang lain, mereka akan kembali berkumpul untuk menghadap sesuatu yang lebih besar daripada ini. Faktanya, pesawat alien itu tidak hanya satu, melainkan banyak, tersebar di berbagai belahan dunia lain untuk mengevakuasi orang-orang yang pantas dan layak diselamatkan. Keesokan paginya, kondisi langit tidak terlalu terang seolah sedang sore hari menjelang malam. Situasi di kota pun kacau balau akibat orang-orang yang menyadari dunia akan berakhir. Sementara untuk John sendiri, ia tidak pergi kemana-mana lagi, melainkan pulang kembali ke rumah orang tuanya untuk menikmati detik-detik terakhir bersama dengan keluarganya. Saat sedang berpelukan itulah, sang ayah mengatakan bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya, karena ada kehidupan kedua yang harus mereka jalani, dan disitulah perbuatan mereka semua di dunia akan dipertanggungjawabkan. Setelah semua makhluk hidup di planet bumi punah, kita akan dibawa menuju ke planet lain yang sangat jauh dari tata surya kita, di mana Caleb dan Abby terlihat diturunkan di sana untuk memulai peradaban baru dengan sebuah pohon yang terlihat seperti pohon buah yang menjadi simbol awal terciptanya dua manusia pertama. Tamat, ending yang sangat mengfantasikan.
Masih jadi perbincangan tentang sosok yang menyelamatkan orang-orang terpilih. Apakah mereka alien atau entitas lain yang lebih tinggi? Entahlah. Justru saya punya teori menarik tentang mungkinkah bencana-bencana yang terjadi termasuk ledakan matahari itu adalah ulah dari si alien itu sendiri. Mereka pura-pura bikin ramalan. Mereka juga yang sebenarnya diam-diam menjadikan ramalan itu jadi kenyataan. Mungkin nggak teman-teman? Apakah para alien itu adalah tukang wadul semua? Tukang bohong semua? Pura-pura nyiptain skenario bencana supaya bisa melenyapkan manusia-manusia yang dianggap rusak alam? Mungkin nggak teman-teman? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah orang yang mempercayai ramalan nasib akan setia kepada peramal yang ramalannya baik dan menjauhi yang ramalannya buruk, tetapi hidupnya tetap akan diliputi kebingungan. Ingat, jika sudah waktunya hujan akan turun, jika sudah masanya bunga akan mekar, dan jika sudah waktunya doa-doa pasti akan dikabulkan.